here we back again, si Kotak TV yang selalu eksis nemenin kalian buat ngasih tahu film-film apa aja yang bisa buat referensi kalian nonton. Dan buat episode di hari ini, ada satu film baru yang ingin kita share ke kalian. Judulnya itu Code 8 Part 2. Jadi bagian pertama dari film yang dirilis sama Netflix ini rilis di tahun 2019, nyertain tentang dunia di mana orang-orang berkekuatan super itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan orang-orang itu harus diatur dan harus terdaftar secara sah oleh negara supaya negara bisa gampang kontrol dan ngelacak orang-orang kayak mereka. Intinya supaya nggak nyusahin negara di kemudian hari. Sampai-sampai negara bikin satuan kepolisian khusus berbentuk robot android buat ngimbangin para superhuman ini kalau seandainya ada apa-apa. Di film bagian yang pertama, superhuman yang namanya Connor itu hidup layaknya orang biasa. Cuma karena dia punya ibu yang sakit keras, jadinya harus cari biaya buat operasi ibunya. Dan statusnya Connor itu belum kedaftar di negara. Jadi analoginya itu imigran gelap lah dia itu. Nah, buat dapetin biaya untuk ibunya, dia terpaksa ambil satu kerjaan yang ternyata itu adalah kerjaan ngerampok bank, tapi malah semuanya jadi kacau dan berakhir ibunya Connor itu meninggal dan Connor jadi buronan. Di bagian kedua ini, ngelanjutin cerita dari yang pertamanya. Diceritain 5 tahun dari setelah perampokan itu, dan singkat cerita, Connor berakhir masuk penjara, tapi sekarang udah bebas dan ingin hidup biasa aja. Tapi delalah, Connor ketemu lagi sama Garrett, orang yang dulu mereka ini pernah kerjasama buat ngerampok bank. Gini ceritanya, satu waktu, ada satu anak superhuman yang namanya Puff. Dia ini nggak sengaja nyaksin kakaknya sendiri itu dibunuh sama polisi korup pakai robot anjing android K9. Puff cari perlindungan dan ketemulah sama Connor. Dan Connor terpaksa minta bantuan Garrett buat nyelesain masalah itu. Tapi ternyata, Garrett juga punya agendanya sendiri. Connor mutusin buat nyelamatin Puff dan nyerang kompotannya Garrett. Tapi ternyata, Garrett dan teman-teman ini pun juga jadi inceran polisi juga. Tapi ya cuma si satu polisi korup ini doang yang ngejar-ngejar mereka. Akhirnya dengan modal kekuatan masing-masing, mereka berdua ini mau ngejatuhin si polisi korup ini supaya kebongkar bobroknya si polisi kalau dia itu sebenarnya pembunuh yang hanya manfaatin status polisinya dan teknologi robot milik kepolisian buat kepentingannya dia sendiri. Kalau secara cerita, menurut kita agak standar ya. Nggak ada plot twist atau karakter development si kakak beradik Connor dan Garrett yang extraordinary itu sama sekali nggak ada. Secara efek pun juga biasa aja untuk sebuah film bertema futuristik. Tapi yang kita salut banget itu adalah film ini tuh awalnya sebuah project film indie loh, dengan sistem donasi dari para donatur buat pembiayaan proses produksi filmnya. Setelah film pendeknya itu rilis, dilirik tuh sama salah satu production house dan mereka beli hak cipta filmnya dan jadilah film Code 8 versi layar lebarnya alias Code 8 bagian pertama. Dan sekarang bagian keduanya ini dibeli sama Netflix dan udah bisa kalian tonton di sana. Kakak beradik ini kayaknya ingin ngulang kesuksesan dari film pertamanya dan berusaha ingin ngembangin karakter utama Connor dan Garrett, tapi malah ternyata nggak sesuai sama yang TV Kotak harapkan. Berasa kayak nonton FTV aja kalau menurut pendapat kita. Agak disayangkan juga sih kalau harus dibandingin sama film pertamanya, kita masih jauh lebih suka yang pertamanya. Film ini tuh sebenarnya punya jalan cerita yang original dan menarik, tapi di yang kedua ini kesannya kayak cuma sequel standar aja, alur ceritanya kayak dipaksakan dan sama sekali nggak bikin kita sebagai penonton itu terkesan, baik plotnya maupun secara visual efeknya juga. Itulah kenapa kita cuma bisa ngasih nilai. Itu dia review TV Kotak buat episode hari ini. Gak bosan-bosannya kita buat bilang jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya supaya kita bisa terus kasih kalian konten-konten yang menarik di tiap episodenya. At last but not least, thank you for your time, enjoy the weekday, and see you again soon. Bye.